Namun di sini udah disiapkan ada penerangan. Sana ada seperti ukiran-ukiran. Oke, kita sekarang lagi ada di daerah Bogor Barat. Nama daerahnya itu Cigudeg ya kalau nggak salah. Nah, di Cigudeg ini terkenal dengan gua, nama itu Gua Gudawang. Gue sih belum pernah kesini, tapi kalau lihat di Google tempatnya keren gitu ya. Nah, untuk sampai ke sini tuh bisa dibilang jalannya cukup membingungkan ya, karena kita sempat kesasar gitulah. Oke guys, jadi dari sumber yang gua baca gitu ya, jadi Gua Gudawang ini termasuk ke kawasan Geopark Pongkor ya. Jadi Gua Gudawang ini terbentuk apa nih? Dari batuan sedimen gitu ya. Jadi sedimentasi gitulah yang berprosesnya mungkin jutaan tahun. Oke, sekarang gua udah masuk di area Gua Gudawangnya. Jadi ternyata dalam Gua Gudawang itu ada beberapa gua lain ya. Nama itu Gua Simenteng, Gua Simasigit, sama Gua Sipahang. Sebenarnya ada 12 gua, tapi yang baru dikembangkan itu cuma 3 gua aja. Siap. Oke, kita masuk. Kita sudah mulai masuk ke dalam gua. Dan gua jaga-jaga, gua bawa lampu ya. Sebenarnya sih di sini juga udah agak terang ya, cuman biar lebih aman aja kita bawa alat penerangan tambahan. Namun di sini udah disiapkan ada penerangan, jadi agak terang. Tapi katanya di sini ada 12 gua. Nah, yang baru dieksplor itu baru 3 dan 200 meter. Oke guys, ini kita udah masuk ke dalam ya. Nah, ini langsung ada kayak penurunan gitulah. Nah, ini sebenarnya ini lumayan terang, cuman karena di kamera mungkin agak gelap gitu ya. Jadi kita agak turun, ada tangga-tangga gini, dan ini udah cukup dikembangkan, udah cukup dikelola gitu ya. Coba kita lihat semakin dalam. Curam juga ya? Hah? Curam juga rupanya. Lumayan. Oke guys, ini kita udah sekitar 20 sampai 25 meter ya dari mulut gua ke dalam, dan ini ada penurunan juga gitu ya. Dan di sini masih terang karena di sini juga masih ada penerangan. Tapi di sini mungkin ada bau-bau kotoran kelelawar ya. Oke guys, kita sekarang sudah ada di kedalaman 30 meter dengan penurunan mungkin di bawah tanahnya itu sekitar 10 sampai 15 meter. Ini di dalamnya itu lembab, basah, dan kita bisa lihat banyak batu-batu sedimen gitu ya. Ini kalau nggak ada lampu juga. Oke, kita ini udah ada di sekitar 40 meter kedalaman guanya. Ini kita bisa menemukan yang lebih luas ya, atap dari bawah ke atasnya itu lebih luas dan nggak terlalu pengap banget. Udara di sini udah agak-agak nggak terlalu pengap gitu ya, dan penerangan di sini juga lumayan. Oke, ini di sini kita udah sekitar kurang lebih 70 sampai 75 meter ya kedalaman guanya. Dan mungkin kita ada di bawah tanah kurang lebih 20 meter ya. Ini kita ada aliran air di dalam, kita bisa lihat
Oke. Nah, itu sebelah sana itu aliran air yang dari luar ya. Dan di sini juga itu mungkin dari luar ya airnya itu. Dan mengalir ke sini. Coba guys kita lihat di sana ada lorong ya. Ternyata itu aliran airnya itu dari dalam sana. Dan itu di sana tuh lorong kayak semacam drainase ya, yang mengalirkan air ke sini dan keluar sampai ke sini nih. Oke guys, sekarang mungkin ini sekitar kedalamannya itu 80 sampai 85 meter ya dari mulut gua, dan mungkin dari atas sampai ke sini tuh di bawah tanahnya itu sekitar mungkin 30 meter ya. Ini sudah mulai agak pengap gitu kan, tapi memang di belakang gua ini agak-agak apa ya, bisa dibilang agak-agak luas ya. Jadi untuk 2-3 orang masih aman lah oksigen kita. Oke guys, nah ini di sini udah semakin sempit lorongnya dan suara kita juga agak-agak menggema ya. Ini sekitar ya kurang lebih 5 sampai 10 meter dari tempat sebelumnya. Kita bisa lihat ini kita semakin dalam. Nah, di sini juga udah agak terang lagi dan ini agak-agak luas di sini. Oke, kita memasuki lorong yang di sini apa ya, ada genangan airnya dan ini lumayan dalam ya, sekitar setengah betis. Dan di sini oke, kita lihat ke dalamnya ada apa lagi. Di sini ini sama sekali nggak kelihatan. Oke, oh my god. Oke, kita bisa lihat di ujung di sana ada semacam ada ruangan yang agak-agak luas. Oke, kita udah sampai di dalam. Tadi untuk bisa sampai sini kita harus melalui lorong sempit yang ada genangan airnya, dan selain itu juga kita harus nunduk ya. Jadi ada ya nggak terlalu tinggi lah. Jadi kita harus nunduk masuk ke sini, dan setelah sampai di sini tuh kayak semacam ada ruangan yang ya setinggi 3 meter gitu ya. Dan di sini masih di bawah di kaki gue tuh masih terendam. Wah, gelap banget. Iya. Oke, kita melewati genangan air. Iya. Kedalaman itu sekitar setengah lutut dan ini kita gelap gulita. Oke, tapi di sana di ujung kita ada penerangan. Oke, kita dari tempat yang sebelumnya kita semakin masuk ke dalam ya, semakin melewati lorong yang sempit dan ada genangan airnya. Menarik ini kedalamannya sekitar hampir mungkin 100 meter dari mulut gua tadi apa ya? Iya, ini kelelawar masih terbang-terbang di depan kita nih. Iya. Ada airnya juga. Ada airnya. Ini seperti tanahnya berpasir nih. Tanahnya berpasir, jadi kita juga agak-agak kelelap ya Pak ya? Agak-agak ngeri-ngeri sedap juga sih. Ini luar biasa petualangan kita hari ini. Baunya juga berbeda. Iya, baunya Khas mungkin ini ya, khas gua ya. Oke. Di depan kita sebelah sana masih ada cahaya ya Pak ya? Masih, selama ada cahaya mungkin kita masih oke. Oke. Siap. Hati-hati. Oke, di sini itu suasananya semakin gelap dan kita hanya ada penerangan kita aja. Ya. Dan semakin sempit dan tanahnya juga berpasir, semakin ini ya bikin ngelelap ya. Oke, coba lihat. Ini kita sama sekali nggak bisa lihat kalau tanpa penerangan. Dan di sini, oke, lihat semakin sempit. Dan memang udah nggak ada lampu ya? Iya, nggak ada lampu Pak. Dan itu juga kayaknya sudah mentok atau masuk ke bawah tuh air. Iya, betul. Oke, kita mungkin di sini udah mentok ya, karena ke sebelah sana itu udah nggak ada lagi cahaya lampu. Jadi demi keselamatan ya kita mungkin putar balik aja ke atas, keluar lagi dan mau mengunjungi gua yang berikutnya. Ya, di sini memang luar biasa tempatnya. Ini kita banyak lihat batu-batu sedimen ya,
sedimen namanya ya. Iya, batu-batu sedimentasi, apalah namanya? Ukiran pahatan gitu ya. Betul, betul. Tapi Dan ini ratusan tahun atau ribuan tahun barangkali. jutaan tahun bisa jadi, Pak. Oh my god. Ya mungkin juga jutaan tahun. Iya. Ini benar-benar seperti ukiran kayu. Oke, kita bisa lihat ini adalah pipa pralon guys. Jadi di bawah itu kan memang ada aliran air, jadi ini diangkut ke atas ya. Sana ada seperti ukiran-ukiran. Lihat ini. Oh, bisa terjadi seperti ini. Ya. Satu. Oke, kita udah sampai lagi ke mulut gua. Tadi kalau di keterangannya sih kedalamannya sekitar kurang lebih 350 meter ya, tapi kita tadi cuman sampai 100 sampai 150 lah, karena memang semakin ke sana itu penerangannya juga semakin minim dan kita nggak mau resiko gitu ya. Jadi mungkin karena itu tadi, jadi kita cuman berani sampai di kedalaman 100 meteran gitulah. Oke, kita sudah keluar lagi dari guanya. Ini gua Cimenteng ya, dan kerasa banget freshnya ya udara, karena di dalam gua itu agak pengap gitu ya. Jadi kalau menurut gue sih ya ini baru perkiraan gua ya. Jadi memang di dalam gua itu kedalaman kita tuh maksimal sekitar 150-an meter, dengan mungkin ketinggian dari bawah tanahnya itu sekitar ya, di bawah tanahnya sekitar ya 20 meteran gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke Gua Sipahang ya. Sebelumnya kita selesai dari Gua Cimenteng dan istirahat bentar. Sekarang kita ke Gua Sipahang. Oke. 600 meter ini. 600 meter panjangnya ya, Pak ya? Iya. Oke, kita lihat. Tapi kita semaksimalnya kita aja, karena kan mungkin keterbatasan cahaya juga ya. Tidak ada lampu. Oke, let's go. Oke guys, ini bisa kita lihat di depan kita, ini ada bangunan yang sudah nggak terpakai ya. Mungkin dulunya semacam kayak shelter atau tempat peristirahatan gitu ya. Dan ini udah nggak digunakan lagi. Oke, sekarang kita ada di mulut Gua Sipahang. Itu jaraknya tadi tuh sekitar dari Gua Cimenteng itu sekitar kurang lebih 300-400 meter ya. Dan ini tuh masih minim pencahayaan. Jadi buat jaga-jaga kita udah bawa ini ya, bawa senter ya. Oke, kita lihat Gua Sipahangnya kayak gimana. Let's go. Itu katanya. Saya kira ke sono. Oke, di sebelah kiri gua ini adalah mulut guanya. Jadi memang dari atas tadi tuh ini agak ada menuruni tangga curam ya. Ini lumayan licin karena habis hujan, dan memang ini masih minim penerangan guys. Jadi kita harus benar-benar prepare untuk kesini untuk alat penerangannya. Oke guys, kita sekarang ada persimpangan ya. Ini Gua Sipahang ini ada dua mulut gua. Ini sebelah kiri dan sebelah kanan sebelah sana. Kita coba yang ke sebelah kanan ya. Oke, kita masuk ke dalam dengan cahaya yang sangat minim. Kalau di sini tidak ada lampu. Oke, bisa kita lihat ini aliran air sebelah kanan, dan kita ada di sebelah kiri, dan ini tuh licin banget guys. Coba lihat di sini tuh.
Dan ini sama sekali nggak kelihatan kalau di kamera ya, cuman ini ada bebatuan stalagmitnya kelihatan. Nah ini nih. Aduh. Nah. Jadi guys, ini kita nggak bisa melanjutkan lagi perjalanan ke dalam karena di sini memang treknya itu kita nggak bisa dilalui ya. Ini sangat-sangat licin dan kita kelelep ya kaki kita. Ini kita nggak bisa memaksakan, dan di dalam juga penerangannya semakin minim. Takutnya ya ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, kita udah di luar lagi. Tadi kita sempat sekitar kedalamannya cuman sekitar kurang lebih 5 meteran aja. Dan memang treknya itu licin ya, jadi kita nggak mau ngambil resiko, dan juga penerangan sangat-sangat minim gitu ya. Dengan ini dalam juga. Iya betul. Jadi memang penerangan kita segini tuh belum cukup kalau menurut gue sih. Jadi kita memutuskan untuk putar balik. Oke, kita bisa lihat Pak Kris alas kakinya raib ya Pak ya? Raib. Licin dan tebal itu. Karena licin, terus kemudian kelepas jatuh ke aliran air dan kemudian terbawa arus. Oke, sekarang kita udah ada di depan Gua Simasigit ya. Dari penampakannya ini tuh kayak gua apa? Yang tadi tuh pertama tuh Pak? Simenteng. Ini mirip kayak Gua Simenteng gitu ya, penampakannya itu kayak mulut apa ya, mulut naga gitu ya. Ini tanpa penerangan juga, jadi ya mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam setidaknya beberapa meter lah gitu kan. Oke, kita lihat ke dalam. Karena udah handmade. Keseimbangannya bagus. Cuma memang gak bisa foto kita kalau nggak ada lampu di. Oke guys, ini untuk masuk ke dalam ini licin ya. Ini karena barusan habis hujan, terus kayak airnya tuh kayak ngalir ke dalam. Oh iya itu Pak. Kita harus hati-hati banget. Ini gelap ya. Di sini tidak ada penerangan sama sekali. Oke, ini kita bisa lihat. Kita bisa lihat ini batu yang terkikis oleh air yang jatuh dari atas. Ini kayak ukiran-ukiran gitu ya. Coba bisa kita lihat. Ini keren guys. Ini dari atas sana. Kita udah selesai keluar dari Gua Simasigit. Itu gua yang mungkin bisa dibilang dari ketiga gua itu terpendek ya, karena jaraknya itu sekitar 40 meteran ya. Dan suasana di dalamnya memang gelap karena nggak ada penerangan seperti gua yang awal gitu ya. Dan senter yang kita bawa ini nggak banyak menolong ya, karena memang kita masuk ke dalam itu masih gelap ya. Akhirnya kita nggak mau masuk lebih dalam lagi karena beresiko ya, karena penerangan sangat kurang dan licin juga. Dan ada genangan air juga ya, semakin ke dalam itu semakin dalam gitu ya genangan airnya itu. Oke, kayaknya dicukupkan sekian ya petualangan kita menelusuri gua hari ini, dan makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video selanjutnya.